Insiden horor Emil Audero dilempari flare. Penalti Mbappe menangkan Madrid. Carrick mencatat 3 kemenangan beruntun. Manchester City tertahan rekor buruk Guardiola. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Excelsior versus Ajax digelar di Stadion Woudenstein, Rotterdam. Ajax langsung memimpin lewat 2 gol Mika Kots pada menit ke-21 dan 40. Tuan rumah baru bangkit di babak kedua setelah memasukkan Miliano Jonathans yang mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-74. Excelsior menyamakan skor pada menit ke-79 lewat Arthur Zagre. Skor 2-2 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Excelsior berada di peringkat ke-13 dengan 23 poin, sementara Ajax turun ke posisi keempat dengan 38 poin. Heracles Almelo mengalahkan Fortuna Sittard 2-1 di RV Arcito. Hapner jadi starter saat Fortuna bertandang ke markas Heracles. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat Asdin Hrustic. Fortuna sempat menyamakan skor menit ke-37 melalui sundulan Kasiewicz. Heracles kembali memimpin sebelum jeda. Menit ke-44, Alex van Horbeck mengubah skor menjadi 2-1. Hasil ini membawa Heracles naik ke posisi 16 dengan 17 poin, sementara Fortuna tetap di peringkat ke-11 dengan 25 poin. Volendam versus Go Ahead Eagles berlangsung di Kras Stadium. Baik timnas Indonesia Dean James tampil penuh sebagai starter di sisi kiri pertahanan. Go Ahead unggul lebih dulu pada menit ke-10. Bola liar disambar Victor Edvardsen menjadi gol. Go Ahead mendapatkan tekanan hingga Volendam menyamakan skor pada menit ke-74 lewat voli Robert Moeren. Hasil ini menempatkan Go Ahead Eagles di posisi ke-14 dengan 22 poin, sementara Volendam tepat di bawahnya dengan 18 angka. Lyon versus Lille di Ligue 1 digelar di Groupama Stadium. Tuan rumah sempat ditekan, namun mampu unggul lebih dulu. Gol penentu lahir pada menit ke-37 lewat Noah Partey yang menuntaskan umpan Ruben Kluivert dengan sepakan kaki kiri. Di babak kedua, Lille memasukkan Olivier Giroud serta Calvin Verdonk, namun upaya tim tamu tak cukup menembus pertahanan Lyon. Lyon tetap di peringkat keempat klasemen dengan 39 poin, sementara Lille di posisi bawahnya dengan 32 poin. Strasbourg versus PSG berlangsung di Stade de la Mineu. Matvei Savonov menepis penalti Joachim Panicelli pada menit ke-20. 2 menit berselang, PSG membuka skor lewat Seny Mayulu yang memanfaatkan kesalahan Mamadou Sarr. Strasbourg membalas melalui Guela Dour usai menerima umpan Panicelli membuat skor 1-1. Meski begitu, PSG justru kembali unggul lewat Nuno Mendes yang menyelesaikan peluang di kotak penalti. Berkat hasil ini, PSG kokoh di puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan 48 poin, sedangkan Strasbourg berada di posisi ke-7 dengan 30 poin. Borussia Dortmund versus Heidenheim di Signal Iduna Park. Tuan rumah membuka skor menit ke-44 lewat Waldemar Anton setelah memanfaatkan bola sepak pojok. Heidenheim membalas sebelum jeda melalui Julian Nihs membuat skor 1-1. Di awal babak kedua, Nihs kembali mencetak gol pada menit ke-48 dan tim tamu unggul 2-1. Dortmund menyamakan kedudukan di menit ke-68 lewat penalti Serhou Guirassy. Semenit kemudian, Guirassy mencetak gol kedua usai menerima umpan Max Bayer, mengubah skor menjadi 3-2. Hasil ini menempatkan Dortmund di peringkat kedua klasemen dengan 45 poin, sedangkan Heidenheim masih di dasar klasemen dengan 13 poin. Cremonese versus Inter tersaji di Stadio Giovanni Zini pada lanjutan Serie A. Inter langsung menekan dan membuka keunggulan di menit ke-16 lewat sundulan Lautaro Martinez. Inter menambah gol di menit ke-31. Piotr Zielinski berhasil membawa Nerazzurri unggul 2-0. Tak ada gol tambahan hingga akhir laga. Inter menang 2-0. Hasil ini membuat Inter kukuh di puncak klasemen dengan 55 poin, sementara Cremonese berada di posisi ke-15 dengan 23 poin. Emil Audero menjadi korban pelemparan flyer dalam laga Cremonese menjamu Inter Milan. Memasuki babak kedua, tepatnya menit ke-50, pertandingan sempat terhenti akibat insiden mengejutkan. Sebuah petasan firework dilemparkan dari arah tribun ke dalam kotak penalti dan meledak tepat di dekat Emil Audero. Kiper berusia 29 tahun itu sempat terkapar dan terlihat terguncang. Laporan menyebutkan terdapat bekas luka bakar di kakinya. Beruntung, setelah mendapat perawatan medis beberapa menit, Audero mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan hingga selesai.
Parma versus Juventus berlangsung di Stadion Ennio Tardini. Juventus langsung menekan dan unggul lebih dulu lewat sundulan Clayson Bremer pada menit ke-15. Keunggulan Juve bertambah di menit ke-37. Weston McKennie mencetak gol melalui volley di depan gawang. Parma sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-51 lewat gol bunuh diri Andrea Cambiaso. Bremer mencetak gol keduanya 3 menit berselang memanfaatkan situasi bola mati. Juventus memastikan kemenangan di menit ke-64. Jonathan David membuat skor akhir 4-1. Tambahan 3 poin mengangkat Juve ke peringkat 4 klasemen Liga Italia dengan 45 poin, sementara Parma berada di posisi ke-16 dengan 23 poin. Real Madrid versus Rayo Vallecano berlangsung di Santiago Bernabeu. Los Blancos membuka skor pada menit ke-15 lewat Vinicius Junior setelah menerima assist Brahim Diaz. Rayo menyamakan kedudukan di awal babak kedua, menit ke-49. Jorge De Frutos membuat skor 1-1. Gol penentu lahir di detik akhir laga lewat penalti Kylian Mbappe setelah Brahim Diaz dilanggar. Skor pun berakhir 2-1. Kemenangan ini membuat Madrid menempel Barcelona di papan atas dengan 54 poin, sementara Rayo tertahan di peringkat ke-17 dengan 22 poin. Mbappe kembali menunjukkan begitu tenang dalam melakukan simpakan 12 pas. Dikutip dari Opta, penyerang asal Prancis tersebut sudah mencetak gol dari 12 gol dari penalti semua ajang musim ini. Pemain Madrid terakhir yang mampu mencetak gol penalti lebih banyak dalam satu musim adalah Cristiano Ronaldo. CR7 bikin 13 gol penalti di musim 2014-2015. Mbappe memang jadi penendang penalti utama Madrid. Pria 27 tahun ini sudah mengeksekusi 13 penalti di semua ajang musim ini. Manchester United versus Fulham berlangsung di Old Trafford. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-19 lewat sundulan Casemiro. MU mengadakan skor di menit ke-54. Matheus Cunha menuntaskan umpan terobosan Casemiro. Fulham memperkecil kedudukan di menit ke-82 melalui penalti Raul Jimenez setelah dilanggar Harry Maguire. Tim tamu lalu menyamakan skor di injury time lewat tembakan Kevin yang bersarang di pojok gawang MU. Namun, MU langsung merespon. Benjamin Sesko mencetak gol penentu, memastikan skor akhir 3-2. Hasil ini membuat MU bertahan di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan 41 poin, sementara Fulham berada di peringkat ke-8 dengan 34 poin. Manchester United memperpanjang catatan positif di Liga Inggris setelah meraih kemenangan yang sekaligus membuat Michael Carrick menyamai rekor kemenangan terpanjang Ruben Amorim saat menangani klub tersebut. Menurut laporan Squawka, Carrick mencatat 3 pertandingan Liga dengan 3 kemenangan beruntun. Hasil itu membawa United tidak terkalahkan dalam 7 laga Liga Inggris secara beruntun. Dengan raihan 4 menang, 3 imbang, catatan tersebut menjadi yang terpanjang bagi Setan Merah sejak Februari 2022 pada era Ralf Rangnick. Tottenham Hotspur versus Manchester City di pekan ke-24 Liga Inggris berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. City unggul lebih dulu lewat Ryan Cherky pada menit ke-11. Keunggulan tim tamu bertambah di menit ke-44. Antoine Semenyo membawa City unggul 2-0. Spurs bangkit di babak kedua, menit ke-53. Dominic Solanke memperkecil kedudukan. Solanke kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-70. Skor berubah menjadi 2-2 hingga laga selesai. Hasil ini membuat City berada di posisi kedua klasemen dengan 47 poin, sementara Spurs tetap di urutan ke-14 dengan 29 poin. Manchester City kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan Tottenham Hotspur 2-2 pada laga Liga Inggris. Hasil ini membuat City hanya mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan terakhir. Tottenham menjadi tim yang paling sering membuat Pep Guardiola kehilangan poin di kompetisi ini. Dari 10 pertemuan, persentase kemenangan Guardiola melawan Spurs hanya sekitar 40%. Kondisi tersebut menambah pekerjaan rumah City yang masih tertinggal dari Arsenal di papan atas. City telah mengeluarkan lebih dari 350 juta pound sterling musim ini untuk memperkuat skuad. Cristiano Ronaldo dipastikan tidak tampil saat Al Nassr menghadapi Al Riyadh pada laga Liga Pro Arab Saudi. Menurut laporan laman resmi klub, keputusan tersebut tidak berkaitan dengan cedera, kondisi fisik, maupun pengaturan beban bermain. Pihak Al Nassr menyebut absennya Ronaldo murni keputusan tim pelatih. Penyerang berusia 40 tahun itu tetap menjadi pemain penting musim ini karena kontribusinya di lini depan membantu Al Nassr menjaga posisi di papan atas klasmen. Meski melewatkan pertandingan ini, Ronaldo masih menjadi bagian utama rencana klub. PSV Eindhoven resmi memperpanjang kontrak pelatih Peter Bosz hingga 2028. Pengumuman itu disampaikan klub pada Minggu, tak lama setelah PSV menang 3-0 atas Feyenoord di Stadion Philips. Hasil tersebut membuat PSV semakin kukuh di puncak klasemen Liga Belanda. Menurut pernyataan resmi PSV,
Bos merasa nyaman bekerja di klub dan ingin terus meraih prestasi bersama tim. Pelatih asal Belanda itu bergabung pada 2023 menggantikan Ruud van Nistelrooy dan sukses membawa PSV meraih 2 gelar liga beruntun. Alexander Zinchenko resmi meninggalkan Arsenal dan bergabung secara permanen dengan Ajax. Kepindahan pemain asal Ukraina tersebut terjadi setelah masa peminjamannya di Nottingham Forest dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga ia bisa melanjutkan karir di Belanda. Menurut pernyataan resmi Arsenal, Ajax merekrut Zinchenko dengan nilai sekitar 1,5 juta euro. Direktur teknik Ajax Marijn Buker terlibat langsung dalam proses negosiasi hingga kesepakatan ditandatangani hari ini. Arsenal juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Zinchenko yang mencatat 91 penampilan sejak bergabung pada 2022. Paris FC resmi merekrut penyerang Italia Ciro Immobile dari Bologna untuk memperkuat lini depan di Ligue 1. Klub mengumumkan transfer tersebut melalui situs resmi Paris FC. Immobile, 35 tahun, didatangkan saat Paris FC berada di peringkat ke-14 klasemen sementara dan membutuhkan tambahan produktivitas gol. Ia tiba setelah menjalani 6 bulan sulit bersama Bologna dengan 9 penampilan di Liga Italia tanpa mencetak gol. Paris FC berharap pengalaman Immobile membantu tim bertahan di kasta tertinggi sepak bola Prancis musim ini. Juventus resmi merekrut Jeremy Boga dari Ogissines dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026 disertai opsi pembelian senilai 5 juta euro. Berdasarkan pernyataan resmi klub, pemain sayap berusia 29 tahun itu tetap menjalani pemeriksaan kesehatan di pusat medikal J Medical dan langsung menyelesaikan administrasi untuk diperkenalkan ke publik. Juventus dinilai kehadirannya penting untuk menambah pilihan di sisi lapangan sekaligus memberi dukungan bagi penyerang utama dalam skema permainan pelatih Luciano Spalletti. AS Roma dikabarkan hampir menyelesaikan langkah transfer winger asal Spanyol Brian Zaragoza dari FC Bayern Munchen. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, klub ibu kota Italia itu telah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain dan kini juga telah sepakat dengan Bayern mengenai struktur kontrak berupa pinjaman dengan opsi pembelian yang bisa menjadi wajib bila kondisi tertentu terpenuhi. Zaragoza saat ini tengah dipinjamkan di Celta Vigo yang akan menerima kompensasi untuk penghentian masa pinjam lebih awal. Atletico Madrid mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut penyerang asal Nigeria Ademola Lookman. Klub Spanyol itu mengumumkan Lookman sudah berada di Madrid untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kontraknya disahkan. Berdasarkan laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, nilai kesepakatan mencapai 35 juta euro dengan tambahan hingga 5 juta euro serta kontrak jangka panjang untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Lookman didatangkan Atalanta dari RB Leipzig pada 2022 dan mencetak 55 gol. Proses kepindahan akan rampung setelah tahapan medis dan administrasi selesai. Real Madrid dipastikan tanpa Vinicius Junior saat menghadapi Valencia pada lanjutan Liga Spanyol di Stadion Mestalla. Pemain sayap asal Brasil itu terkena hukuman larangan bermain satu laga setelah menerima kartu kuning kelima musim ini. Menurut laporan Marca, kartu tersebut diberikan wasit pada menit ke-83 saat Madrid melawan Rayo Vallecano. Usai Vinicius melakukan dorongan ringan kepada Ilias Akomets yang hendak keluar lapangan. Absennya Vinicius membuat pelatih Real Madrid harus menyiapkan opsi lain di sisi sayap. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham diperkirakan menepi sekitar 1 bulan setelah mengalami cedera paha kiri. Cedera itu terjadi saat Madrid menghadapi Rayo Vallecano ketika Bellingham merasakan nyeri di bagian belakang kakinya dan harus ditarik keluar lebih awal. Menurut laporan jurnalis Spanyol Jose Luis Sanchez, pemain asal Inggris tersebut kemungkinan absen sekitar 4 pekan. Hasil pemeriksaan tim medis menemukan adanya cedera pada otot semitendinosus paha kiri. Waktu pemulihan akan bergantung pada perkembangan kondisi Bellingham. Wolverhampton Wanderers mencapai kesepakatan dengan Olympique Marseille untuk meminjam gelandang Angel Gomes hingga akhir musim. Kesepakatan itu disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano. Pemain berusia 25 tahun tersebut dijadwalkan terbang ke wilayah Midlands untuk merampungkan proses kepindahan sebelum bursa transfer ditutup. Wolves membayar biaya peminjaman awal sebesar 1 juta euro disertai opsi pembelian permanen senilai 7 juta euro pada akhir musim. Gomes baru bergabung dengan Marseille 6 bulan lalu. Ia tampil 20 kali, mencetak 4 gol serta 1 umpan berbuah gol.
Nottingham Forest resmi merekrut penjaga gawang Stefan Ortega Moreno dari Manchester City dengan kontrak jangka pendek hingga akhir musim ini. Pengumuman tersebut disampaikan klub melalui pernyataan resmi di laman Nottingham Forest. Ortega sebelumnya mencatat 56 penampilan bersama Manchester City di bawah pelatih Pep Guardiola dan ikut berperan dalam raihan 3 gelar pada musim 2022-2023, yakni Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Eropa. Kehadirannya diharapkan menambah pengalaman dan stabilitas di lini penjaga gawang Forest. Everton mencapai kesepakatan meminjam Tyreek George dari Chelsea hingga akhir musim 2025-2026. Kepastian itu disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano. Everton mengajukan penawaran resmi sehari sebelum dan langsung disetujui pihak Chelsea. George bergabung dengan status pinjaman sampai Juni dengan seluruh gaji ditanggung Everton serta disertai opsi pembelian yang tidak bersifat wajib. Penyerang berusia 19 tahun itu masih terikat kontrak dengan Chelsea hingga Juni 2027. Everton berharap kehadiran George menambah pilihan di lini depan pada sisa musim ini. Arsenal mengonfirmasi gelandang Mikel Merino harus menjalani operasi akibat cedera tulang pada kaki kanan. Cedera itu terjadi di akhir laga Liga Inggris melawan Manchester United akhir pekan lalu. Berdasarkan pernyataan resmi klub, Merino akan menjalani tindakan medis dalam waktu dekat dan diperkirakan menepi cukup lama. Arsenal berharap pemain asal Spanyol tersebut masih bisa kembali berlatih sebelum musim berakhir. Absennya Merino membuat klub mempertimbangkan opsi peminjaman pemain sebagai penutup sementara. Liverpool disebut telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 Rennes untuk mendatangkan bek tengah Prancis Jeremy Jacquet pada musim panas 2026 mendatang menurut laporan Fabrizio Romano. Romano menyatakan bahwa Jacquet telah menyetujui syarat pribadi dengan Liverpool dan transfer akan resmi berlaku mulai Juni 2026 dengan nilai sekitar 60 juta euro plus tambahan mencapai 10 juta euro. Pemain berusia 20 tahun itu dipandang sebagai salah satu bek muda potensial dan langkah ini diambil Liverpool untuk memperkuat pertahanan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.